Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita akan mulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita angkat pujian dari nomor 22. Kami puji dengan riang. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami jemaat-Mu berkumpul di tempat ini untuk memulai ibadah kami. Kami mohon supaya Engkau memberkati acara kebaktian kami ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang kami muliakan di dalam jalannya ibadah kami. Serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Mampukan kami untuk mengerti firman-Mu, dan biarkanlah hati kami terbuka untuk menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam responsoria yang terdapat di dalam Roma 8 ayat 12 sampai 25. Saya akan membacakan ayat ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Pada ayat terakhir kita baca bersama-sama. Roma 8 ayat 12 sampai 25. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging.
Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung Roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab sebagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya bersama-sama, tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Gloria Patri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita masuk pada doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Jumiati, kita angkat pujian dari NRM 91, Gunakanlah Waktu. Tolonglah yang sakit, bantu yang
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Bapa, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau menjaga kami sepanjang malam, dan di pagi hari yang indah ini Kau bangunkan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih kepadamu atas ibadah di pagi hari yang indah ini juga Tuhan. Kau berkati Kau berkati jemaat-jemaat kami yang berada di rumah mereka masing-masing. Kau sehatkan mereka Bapa, Kau urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah mereka juga Kau jauhi dari virus corona ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih akan begitu besar kasih-Mu kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau mendoakan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami mendoakan bangsa dan negara kami. Kami mau mendoakan Presiden Joko Widodo. Biarlah Engkau yang melindungi dia Tuhan, dan memimpin dia Tuhan untuk memimpin bangsa kami ini. Berkati juga Tuhan Yesus pejabat-pejabat dari atas sampai ke bawah. Biarlah Engkau juga Tuhan memberkati mereka Tuhan. Biarlah juga mereka bersatu hati Tuhan, untuk khususnya dalam penanganan wadah virus corona ini ya Bapa. Biarlah virus corona ini Tuhan dapat diatasi di Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau mendoakan juga tim penanganan wabah ini Tuhan, supaya dapat bekerja secara baik dan maksimal. Tolong Tuhan Yesus, Kau jamah para pekerja di sana Tuhan Yesus. Biarlah tim ini Kau jauhkan mereka Tuhan dari terpaparnya penyakit corona ini daripada mereka Tuhan. Kau sehatkan mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mendoakan keamanan bangsa kami di tengah wabah ini juga Tuhan. Biarlah Kau jaga mereka, Kau sehatkan mereka. Biarlah bangsa dan negara kami ini aman Tuhan Yesus. Tuhan, tolong mereka Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas negara mereka Tuhan, untuk menjaga Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan semuanya kepadamu ya Bapa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau mendoakan GMI wilayah 1 dan 2 dan kontak persiapan wilayah 3. Kami mendoakan Bishop, DS, Pendeta, GI, calon guru Injil. Biarlah Engkau yang memberkati mereka dalam pelayanan mereka, untuk menjamah semua Tuhan domba-domba mereka yang ada di Indonesia ini, baik di kota maupun di desa-desa Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan mau mendoakan GMI Sungai Yordan. Kami mau mendoakan hamba Tuhan, majelis, LS, CLS, guru sekolah minggu, dan seluruh aktivis. Biarlah Tuhan Engkau turun tangan Tuhan untuk menjamah kami semuanya ini Tuhan Yesus. Kau sehatkan, Kau jauhkan kami dari virus corona Tuhan. Kau sehatkan hamba Tuhan kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapak Ompon Tambunan Tuhan, Kau jamah dia Bapak. Kau siapkan dia hatinya Tuhan untuk siap melayani kami di Sungai Yordan ini. Dan kami juga mendoakan guru Injil Pontius Tambunan Tuhan. Biarlah Kau sehatkan dia dan keluarganya Tuhan. Kami serahkan para pelayan-pelayan-Mu yang ada di Sungai Yordan ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mau mendoakan panitia pencalon dalam pemilihan majelis periode 2020-2022. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati mereka Tuhan, para panitia pencalon ini ya Bapa. Urapi mereka Tuhan, supaya mereka dapat memilih majelis yang mau melayani hati dan jiwa mereka di dalam gereja kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau juga Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menuntun Tuhan Yesus para panitia pencalon. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga mendoakan anak-anak yang akan mendaftar pada PTN. Tuhan, Kau sehatkan anak-anak kami yang sudah ujian maupun yang belum Tuhan Yesus.
biarlah Engkau yang sehatkan mereka. Kau berkati mereka Tuhan, Kau siapkan mereka Tuhan untuk mereka masuk ke perguruan tinggi Tuhan, perguruan tinggi yang mereka inginin Tuhan. Biarlah Engkau yang menuntun mereka dan Tuhan Yesus yang menolong mereka supaya apa yang mereka cita-citakan Tuhan, tolong Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kepada anak-anak kami ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau mendoakan jemaat kami yang sakit, Ibu Eka Novita Boru Utahayan, Bapak Sahar Raja Kukuk, Opung Polha Boru Sianipar, Bapak B Pangaribuan, Ibu Theodora Simbolon, Ibu Mary Tiur Samosir, Bapak Binsar Panggabean, Bapak Samuel Sirait, Bapak Bena Pitupulu, Ibu Beb Boru Panjaitan, Bapak M Hesa Sialagan, Bapak Hasudungan Sianturi. Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam keadaan lemah fisik mereka Tuhan, tolong Tuhan, Kau kuatkan mereka Tuhan, Kau berikan mereka iman yang besar Tuhan, supaya mereka tetap percaya bahwa Engkau akan menyembuhkan mereka Bapa. Kalau ada jemaat kami yang lagi dirawat di rumah sakit Tuhan, tolong mereka Tuhan, kuatkan mereka Bapa. Berkati tangan-tangan dokter yang merawat mereka, berkati tangan-tangan suster yang merawat mereka ya Bapa, supaya mereka juga dapat sembuh. Tuhan, biar kami mau menyerahkan anak-anak-Mu ini Bapa ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Engkau adalah tabib yang agung Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapak, kami juga mendoakan jemaat dalam pemulihan, Bapak Simon Panggabean, Bapak Nelson Lumbantoruan, Bapak Mayor Silalai, Ibu Hanimar Lumbantobing, Ibu Raya Sianipar, Ibu Rita Doloksari, Ibu Boru Sinaga, Ibu Peninta Mauli Opusunggu Boru Manulang, Bapak R. Sitompul, Ibu Deha Situmeang Boru Marpaung, Bapak Milton L. Tobing, Ibu Marianum, Bapak Christopher Utapea, Bapak Penangangan Sinaga, Rahel Nadea, Bapak W. Simanjunta, Bapak Johnson Simanjunta, Ibu Lista Simanungkalit, Bapak Sahata Siolan Sihite, Ibu Sondang Tampu Bolon, Ibu Endang Surti Untari Silitonga, Bapak Maruli Manulang, Ibu Ruliana Siahaan, Ibu Anita Emma Siombing, Abraham Asibuan, Ibu Renova Siahaan. Tuhan, kami serahkan semua jemaat-jemaat kami ini ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Kau sehatkan mereka Tuhan, Kau pulihkan mereka Tuhan Yesus, supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasa lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan mau mendoakan yang merindukan keturunan, yang mengandung, mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau turut bekerja atas doa-doa mereka Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, tolong Tuhan Kau kabulkan doa-doa mereka ya Bapa, supaya mereka juga apa yang mereka inginin Tuhan Yesus. Biarlah Engkau mendengarkan doa-doa mereka. Tuhan, tolong mereka Tuhan, Kau jamah mereka apapun yang kebutuhan mereka Bapa. Engkau yang mengetahuinya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus yang baik, kami juga Tuhan mau mendoakan pelunasan pastori. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, karena kami sudah memiliki pastori sendiri ya Bapa. Berkati Tuhan jemaat-jemaat kami yang sudah memberikan Tuhan Yesus persembahan mereka, janji iman mereka. Biarlah Engkau yang memberkati mereka. Berkati pekerjaan jemaat-jemaat kami ya Tuhan Yesus, supaya kami semua Tuhan dapat Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau mendoakan pos pelayanan GMI Pandohop di Palangkaraya Bapak. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan, karena kami bisa membuka pos pelayanan kami di Pandohop Palangkaraya. Berkati hamba Tuhan yang melayani di Pandohop, juga jemaat dan lingkungan sekitarnya. Tuhan, biarlah Engkau yang dapat mendukung kegiatan pelayanan di sana Tuhan Yesus. Kau jamah pendeta di sana Tuhan. Tolong mereka Tuhan Yesus, satukan hati mereka untuk mereka juga dapat beribadah di GMI Pandohop Bapa.
Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk dana misi. Kiranya Tuhan yang mencukupkan biaya-biaya yang kami butuhkan di sana Tuhan, untuk dalam pembangunan gereja pendohop di sana Bapa. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, karena Engkau yang berkuasa Tuhan. Kau yang mengizinkan kami mendapat pos PI di sana ya Bapa, tapi Kau juga yang akan mencukupkan apa yang kami butuhkan di sana Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa-doa kami Bapa, yang kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nats pembimbing buat kita terambil dari Maleakhi 3 ayat 10 sampai 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Sambil memberikan persembahan, kita angkat pujian dari nomor 196, Intan dan Permata. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih hari ini kami datang kepadamu memberikan
persembahan sebagai ucapan syukur yang telah Tuhan berkati pekerjaan kami selama 6 hari ini. Bapa di sorga, terimalah persembahan kami ini. Kiranya boleh dikelola oleh majelis di dalam gereja ini sehingga pelayanan dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan persepuluhannya. Tuhan jugalah kiranya yang memberkati pekerjaan mereka. Biarlah tingkap-tingkap langit boleh terbuka dan tercurah bagi anak-anak Tuhan yang sudah memberikan persembahan persepuluhan mereka. Kami juga berdoa Bapa di sorga untuk Devani Grace Maria Sihombing yang sudah mempersembahkan bunga mimbar pada minggu ini. Tuhan berkatilah saudara kami ini, biarlah hati mereka bersukacita, seisi rumah tangganya boleh memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa untuk Bapak Dharma Batubara, Saudari Jojor Hutapea, Bapak Hisar Pangaribuan, Marfik Davis Logan Siagian, Kevin Jonathan Simbolon, Juliani Alberta Liawani, Ramli Manalu, Riko F.A. Sianturi, Grace Wita Nelvi Lumbantoruan, Devani Grace Maria Sihombing, Bapak Agus Saragi, Valeria Angelika Napitupulu, dan Sarah Agustini Pandiangan. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang saat ini sebagai kepala rumah tangga, berkati mereka. Biarlah mereka boleh menjadi kepala rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Mereka yang saat ini studi ataupun yang bekerja, Tuhan Yesus, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah masa depan mereka ada di tangan Tuhan, dan ketika mereka berulang tahun, biarlah mereka tetap mengasihi Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ompon Tambunan, kita angkat pujian Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada kami hari ini. Kami siap mendengarkan, dan biarlah kami yang akan mendengarkan dan yang memperdengarkan memperoleh hikmat daripada Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mempraktekkan firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Roh Kudus bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami pelayanan yang pertama di Gereja Metodis Indonesia Sungai Yordan, dan biarlah kita boleh mendengar firman Tuhan dan jiwa kita disegarkan. Oleh karena itu, mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dari Injil Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan 30 dan dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 43. Kami akan bacakan di tempat ini. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, sebab seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang ladang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa kesal dan marah karena ada begitu banyak kejahatan di dunia? Pernahkah kita merasa melihat bahwa semakin banyak bentuk kejahatan-kejahatan yang baru di dunia ini? Dan pernahkah kita bertanya, mengapa Tuhan tidak melenyapkan saja kejahatan yang ada di sekitar kita? Atau pernahkah kita bertanya, mengapa saya harus memilih untuk menjadi orang yang baik? Menjadi orang yang benar, ketika sejumlah orang-orang di sekitar saya tampaknya tidak mengalami konsekuensi negatif
dari pilihan-pilihan mereka yang tidak baik dan benar itu. Apa yang harus kita lakukan? Sementara kita berbuat baik, kita melihat ada banyak orang berbuat yang jahat. Saudara-saudara, Alkitab menjelaskan tentang hal ini. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus dijelaskan, perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini mengisahkan bagaimana seorang penabur yang menaburkan benih gandum di ladangnya. Tetapi kemudian datanglah musuhnya menaburkan juga benih lalang di ladang tersebut. Pada akhirnya di ladang itu tumbuh dua jenis tanaman, yaitu gandum dan lalang. Si pemilik lahan tidak mencabut lalang tersebut ketika masih kecil. Mengapa? Karena kemungkinan kalau dicabut pada waktu gandum itu masih kecil, lalang dan gandum bisa saja tercabut kedua-duanya. Tetapi lalang itu dibiarkan saja dan akan dicabut ketika lalang dan gandum itu besar bersama-sama, di mana lalang tersebut akan dibuang dan dibakar dalam api. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa makna perumpamaan ini? Maknanya adalah Tuhan Yesus menjelaskan bahwa orang yang menabur benih gandum adalah anak manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri melalui firman-Nya. Sedangkan musuh yang menabur benih lalang adalah iblis. Benih gandum adalah anak-anak kerajaan, dan benih lalang adalah anak-anak si jahat. Sedangkan ladang sendiri adalah gambaran dunia ini, di mana selalu terjadi pertarungan antara sisi yang baik dan sisi yang jahat. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat peristiwa di Taman Eden, bagaimana Adam dan Hawa pun sudah ada pertarungan itu. Apa pertarungannya? Ketika iblis datang dan iblis menggoda manusia itu, menggoda Hawa, dan Hawa memberikan buah itu kepada Adam, akhirnya Adam dan Hawa tergoda dan memilih yang jahat. Lalu mereka keluar dari Taman Eden. Apa yang terjadi di luar Taman Eden pun juga Kain dan Habel. Terjadi pertarungan bahwa mereka pun ada yang memilih yang baik dan ada memilih yang jahat. Demikian seterusnya, di mana tokoh-tokoh dalam Alkitab pun menghadapi pertarungan ini di antara yang jahat dan yang baik. Ada juga yang memilih baik, ada yang memilih yang jahat sehingga mereka jatuh, mereka menjadi lebih jahat. Kita lihat ketika raja pertama Israel, yaitu Saul, apa yang terjadi? Saul dipilih oleh umat Israel menjadi raja yang pertama, tapi Saul rupanya memilih yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, termasuk kita saat ini, apakah kita juga memilih yang baik atau yang jahat? Itu ada pilihannya kepada kita. Tema kita hari ini adalah bagaimana tantangan hidup bersama. Bagaimana kita di dunia ini bersama-sama hidup,
bersama-sama bersosialisasi, tetapi kita menghadapi, mendapatkan tantangan-tantangan di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tahukah kita ketika dunia ini diciptakan, Tuhan menciptakan bahwa semuanya ini sungguh sangat baik. Namun, kita melihat sekarang dunia sudah berubah. Cara kerja iblis adalah dia menyusup dan akhirnya merusak. Waktu lalang itu masih kecil, maka batangnya sangat mirip dengan gandum. Sangat mirip. Jadi pada waktu kecil tidak bisa dipilih-pilih mana. Dia harus sama-sama tumbuh, sama-sama tinggi. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, sekali lagi, iblis kerjanya hanya menyusup dan memanipulasi. Iblis sering memberi yang mirip-mirip, yang KW, dalam berbagai bentuk penyamaran. Bahkan iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Saudara-saudara, iblis bisa menyerupai apapun yang ada di dunia ini. Iblis bisa menyerupai yang baik. Iblis bisa membuat penampilan jasmani sepertinya baik. Dan sekali lagi, apa yang tidak bisa dikerjakan oleh iblis? Dia hanya menyusup dan menyerupai. Tetapi ada satu hal yang tidak bisa iblis tiru, yaitu kekudusan. Iblis tidak bisa meniru kekudusan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Tuhan mengizinkan lalang tumbuh di antara gandum. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk melatih akar gandum agar menjadi kuat mencari air di dalam tanah sebagai makanannya. Tuhan juga mengizinkan kejahatan tumbuh di sekeliling kita. Mengapa diizinkan? Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan izinkan ada kejahatan di lingkungan kita, di sekitar kita. Tujuannya adalah kalau tidak ada hal yang demikian, tidak ada tantangan, maka anak-anak Tuhan terkadang justru santai. Dan akhirnya apa? Otot-otot rohaninya tidak terlatih dan makin lama makin lemah. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tantangan hidup bersama kita di akhir zaman ini adalah para penyesat bekerja ekstra untuk menaburkan benih lalang, yaitu para penyesat akan menaburkan kecemaran hidup di dalam dosa. Para penyesat, dia membuat manusia agar manusia hidup berpusat pada diri sendiri. Banyak orang menolak ajaran Tuhan. Banyak orang saling membenci, menipu, menebar berita bohong, dan banyak bentuk yang lain dari kejahatan-kejahatan yang dimuat di dalam dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dunia ini penuh dengan kejahatan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, karena itu kita harus waspada dan hati-hati agar
kita tidak terhanyut oleh ajaran-ajaran sesat. Tanggung jawab kita sebagai murid Kristus adalah menaburkan benih yang benar, yaitu Injil, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali kita berada di tengah-tengah orang yang menggiring kita untuk berbuat dosa. Kadang-kadang kalau kita tidak mau ikut dengan orang-orang yang mau berbuat dosa, sering mungkin mereka mengatakan atau mencap kita sebagai sok suci. Atau juga mungkin kita dikucilkan karena kita tidak mengikuti cara mereka. Saudara-saudara, menjaga hidup tetap kudus tentu tidak mudah. Namun walaupun sulit, pilihan ada pada diri kita. Jika sekarang itu terlihat sebagai sebuah pengorbanan besar, tetaplah lakukan. Karena akan nampak kelak mana yang benar dan mana yang salah. Saudara-saudara jemaat yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, lalang akan tetap tumbuh bersama dengan gandum. Tetapi ingatlah, kedua-duanya akan berakhir di tempat yang berbeda. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 mengatakan, jangan kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan pada hari ini, marilah kita jaga hidup kita dengan kekudusan di dunia ini, di dalam kebersamaan kita bersama-sama, apakah dengan sesama orang Kristen ataukah juga di luar orang Kristen. Mari kita tetap bersama-sama menjaga kekudusan di dunia ini, supaya kita jangan masuk ke dalam golongan orang-orang yang akan dibuang dari hadirat Tuhan dan masuk ke dalam api yang kekal. Saudara-saudara, tantangan hidup bersama ada banyak. Apakah kita mau ikut ataukah kita mau menolaknya? Oleh karena itu, pilihan ada pada kita. Roh Tuhan lebih besar daripada roh dunia ini. Biarlah kita menjadi orang-orang seperti benih gandum yang bisa tetap bertahan dan menghasilkan buah yang baik. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Amin. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Ompon Tambunan, kita angkat pujian dari nomor 68, Ada Tempat untuk Yesus. Yesus
Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang telah diajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Maka anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya.